Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Irma Ratna Kartika, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum biokimia, dan teman-teman kakak-kakak Aslab, Kak Hafsti, Kak Ilham, dan juga Kak Wafian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait lipid. Adapun kelompok 4 yang beranggotakan sebagai berikut, yaitu ada Faris Rizky Hermawan dengan NIM tersebut, ada Naila Mustafa dengan NIM tersebut, dan saya Yogi Febrian dengan NIM tersebut. Jadi next. Adapun topik yang kami akan bawakan yaitu dipecah menjadi dua. Ada bagian kualitatif dan juga kuantitatif. Adapun pada bagian kualitatif terdiri dari acrolein test, dichroma test, test for the free fatty acid, unsaturation test, dan Burkhardt test. Adapun pada kuantitatifnya ada rancidity, hydroxyl value, acetyl value, ester value, dan Podensky value. Boleh next. Adapun yang akan kami bahas pertama kali yaitu kualitatif test yang terdiri dari acrolein test, dichroma test, test for the free fatty acid, unsaturation test, dan Burkhardt test. Boleh next. Yang pertama, acrolein test akan dibacakan oleh teman saya. Ya, yang pertama pada uji kualitatif lipid yaitu acrolein test atau uji acrolein. Nah, tujuan dari uji acrolein ini tuh untuk mendeteksi adanya gliserol dan lemak. Kemudian adapun prinsip dari uji acrolein yaitu tes ini didasarkan pada reaksi dehidrasi di mana molekul air dikeluarkan dari gliserol dengan menambahkan reagen. Reaksi antara gliserol dan reagen menghasilkan pembentukan acrolein yang secara fisik ditandai dengan keluarnya bau yang menyengat. Nah, adapun reagen yang digunakan pada uji ini yaitu kalium hidrogen sulfat yaitu atau KHSO4. Next. Nah, adapun prosedur kerjanya dari uji acrolein ini yang pertama itu 2 mili sampel dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 gram KHSO4 ke dalam masing-masing tabung reaksi, lalu diaduk dan dipanaskan larutan hingga beberapa menit, dan kemudian diamati hasilnya dengan mencium bau mulut tabung reaksi. Next. Nah, kemudian ada teori singkat mengenai uji acrolein. Nah, uji acrolein ini merupakan uji pada gliserol dalam bentuk bebas atau yang terdapat pada lemak dan minyak bila mengalami dehidrasi akan membentuk aldehid aksilat atau disebut juga dengan acrolein. Acrolein juga dikenal sebagai aldehid 2-propenal atau akrilik yang merupakan aldehid tak jenuh yang paling sederhana. Acrolein juga merupakan zat kimia berbentuk cair yang mengandung alkohol yang terdapat pada asap hasil pembakaran suatu tembakau atau rokok. Acrolein juga dapat memicu proses yang mengubah struktur molekul LDL atau low density lipid sehingga membuatnya menjadi tidak dikenali oleh sistem kekebalan pada dalam tubuh. Nah, berikut ini ada persamaan reaksi yang dapat dilihat pada PPT. Next. Nah, kemudian juga ada hasil dari uji acrolein itu jika hasilnya positif itu akan terdapat gliserol dalam sampel dan akan memberikan bau khas yang menyengat. Nah, jika hasilnya negatif, tidak ada gliserol dalam sampel dan tidak akan menghasilkan bau yang menyengat. Gambarnya bisa dilihat pada PPT. Next. Adapun gangguan dan juga pencegahan pada uji acrolein bisa dilihat pada tabel yang ada di PPT. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yogi. Oke, kalau tadi sudah membahas terkait acrolein test, maka selanjutnya yaitu pengujian kualitatif lipid yang kedua ada dichroma test. Di mana dichroma test ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gliserol pada suatu sampel. Sampel tersebut tentunya mengandung kadar gliserol dan juga lipidnya. Untuk prinsipnya sendiri, tes ini didasarkan dengan prinsip reaksi oksidasi, di mana gliserol pada suatu bahan dan ion dikromat bereaksi untuk memberikan warna coklat pada suatu larutan. Lalu kemudian ion kromik akan mengoksidasi gliserol dan mengalami reduksi menjadi ion kromos dan berubah warna menjadi biru, yang menandakan adanya asam nitrat. Adapun reagen yang digunakan pada dichroma test yaitu potasium dikromat atau K2Cr2O7. Boleh next. Nah, berikut merupakan prosedur kerja untuk dichroma test, yaitu yang pertama-tama siapkan 2 mili sampel, bisa berupa gliserol, minyak kelapa, dan juga minyak malinda. Kemudian masukkan sampel tersebut ke dalam tabung reaksi. Kemudian teteskan beberapa tetes 5% larutan potasium dikromat dan ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian 5 mili asam nitrat ditambahkan juga ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian diaduk dan dipanaskan agar larutan dapat bereaksi hingga beberapa menit. Dan terakhir, diamati hasilnya dengan mencium bau mulut tabung reaksi. Boleh next. Adapun teori dasar dari uji dikromat yaitu merupakan uji pada gliserol dalam bentuk bebas atau yang terdapat pada lemak dan minyak bila mengalami oksidasi akan membentuk asam nitrat atau disebut juga dengan dikromat. Untuk senyawanya bisa dilihat di layar untuk potasium dikromatnya atau reagennya, dan untuk persamaan reaksi juga dapat dilihat di layar. Boleh next. Nah, ini merupakan hasil dari uji dichromate atau dichromate test, di mana apabila hasilnya mengalami hasil positif dan dipastikan terdapat gliserol di dalam suatu larutan, maka akan memberikan perubahan warna dari coklat ke biru, seperti yang dipaparkan di gambar sebelah kiri ya. Kemudian apabila hasilnya berupa negatif, maka bisa dipastikan bahwa indikasi gliserol tidak ada di dalam suatu sampel atau warna tidak mengalami perubahan, tetap coklat seperti gambar di sebelah kanan. Boleh di next. Adapun gangguan dan pencegahan dari reagen potasium dikromat pada dichroma test yaitu terpampang di layar. Boleh next. Oke, selanjutnya ujian ketiga akan dilanjutkan oleh Faris. Baik, di sini ada tes for the free fatty acid yang bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan asam lemak bebas yang terkandung di dalam fenolftalaten. Prinsip percobaan dari free fatty acid yaitu hal ini didasarkan pada reaksi netralisasi di mana alkali menetralkan dengan menambahkan asam lemak bebas ke dalam lipid. Reagen yang dipakai itu ada fenolftalaten atau C20H14O4. Prosedur kerjanya, siapkan larutan fenolftalaten, lalu ditambahkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan alkali encer ke larutan di atas untuk memberi warna merah muda. Kemudian terakhir tambahkan sampel lipid, kemudian amati tabung untuk hilangnya warna merah muda setelah penambahan lipid. Teori uji free fatty acid, asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. FFA dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya air yang terkandung dalam bahan pangan yang digoreng menyebabkan terjadinya reaksi hidrolisis antar air dan minyak goreng. Semakin tinggi frekuensi pemakaian minyak goreng, maka kadar asam lemak bebas semakin meningkat. Mungkin ini ada gambar dari persamaan reaksi free fatty acid.
hasil uji free fatty acid. Di sini ada gambar hasil ujinya, hasil positif. Jika warna merah muda hilang dengan menambahkan sampel lipid, itu menunjukkan asam lemak bebas dalam sampel. Hasil negatifnya, warna merah muda tidak akan hilang. Ini adalah gangguan dan pencegahan dari reagen fenolphthalein. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yogi. Oke, kualitatif tes yang keempat yaitu unsaturation test atau dengan tujuan untuk menguji apakah sebuah lipid itu bersifat jenuh atau tidak jenuh. Di mana prinsipnya itu tes ini didasarkan pada prinsip reaksi adisi, di mana ikatan kimia yang terbentuk pada sampel yang ditetesi dengan reagen akan membentuk ikatan tunggal, ganda, atau triple, atau alkana, alkena, dan alkuna. Reaksi antara lemak dan reagen menghasilkan perubahan ikatan yang secara fisik ditandai dengan perubahan warna yang terjadi. Adapun reagennya bisa berupa iodin ataupun bromin. Boleh next. Adapun untuk prosedur kerja dari unsaturation test, pertama-tama siapkan 5 mili kloroform dan bubel iodin, kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian teteskan beberapa sampel yang mengandung kadar gliserol, ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Lalu diaduk secara perlahan hingga warna pink yang ada pada larutan menghilang. Kemudian langkah kerja yang terakhir, dihitung banyaknya tetesan iodin yang dibutuhkan untuk menghilangkan warna pink tersebut. Boleh next. Berikut merupakan teori uji dari unsaturation test, di mana uji unsaturation merupakan uji pada gliserol dalam bentuk bebas atau yang terdapat pada suatu lemak atau asam lemak dan minyak bila mengalami suatu reaksi adisi. Ketika ditetesi iodin atau bromin yang menjadikan gliserol membentuk ikatan ganda atau triple, alkana, alkena, dan juga alkuna. Untuk persamaan reaksinya sendiri bisa terlihat di layar. Boleh next. Nah, berikut merupakan hasil daripada uji unsaturation, di mana ketika hasilnya itu bersifat positif atau mengandung kadar gliserol, maka warna pink yang semulanya bersifat cerah akan memudar dan lama-kelamaan hilang. Itu menandakan bahwa di dalam larutan terdapat kadar lipid atau gliserol. Kemudian apabila hasilnya negatif atau tidak terdapat lipid atau gliserol atau bersifat jenuh bahasanya, maka warna pink dari suatu larutan tersebut tidak berubah, yang menandakan tidak adanya reaksi adisi pada larutan tersebut. Boleh next. Dan berikut merupakan gangguan juga pencegahan dari reagen iodin juga bromin. Boleh next. Untuk uji yang kelima akan dilanjutkan oleh Faris. Yang kelima ada Burchard test. Burchard test ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kolesterol. Prinsip dari Burchard test itu mendeteksi adanya kolesterol. Kolesterol bereaksi dengan asam pekat kuat, yaitu asam sulfat dan anhidrida asetat. Asam sulfat dan anhidrida asetat bertindak sebagai agen dehidrasi dan pengoksidasi. Reagen yang dipakai di sini adalah kloroform atau CHCl3. Prosedur kerja pada Burchard test yaitu siapkan kristal kolesterol, kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 mili kloroform, dan ditambahkan 10 tetes anhidrida asetat ke dalam larutan. Dan ditambahkan juga 2-3 tetes asam sulfat pekat. Kemudian amati tabung reaksi terhadap munculnya warna hijau kebiruan. Teori Burchard test. Di Lieberman Burchard ada reagen yang digunakan dalam uji kolorimetri untuk mendeteksi kolesterol.
yang memberikan warna hijau tua. Warna ini dimulai sebagai keunguan warna merah muda dan berkembang menjadi hijau muda, kemudian warna hijau sangat gelap. Mungkin ini ada persamaan reaksi dari Burchard test yang bisa dilihat di layar. Hasil uji Burchard test ini juga bisa dilihat di layar. Hasil positif ini menunjukkan kolesterol dalam sampel dengan memberikan warna hijau kebiruan pada larutan. Hasil negatifnya, warna larutan tidak berubah. Di sini juga terlihat gangguan dan pencegahan dari reagen chloroform itu sendiri. Kita masuk ke dalam kuantitas tes. Yang pertama ada rancidity, yang kedua ada hydrolysis value, yang ketiga ada acetyl value, yang keempat ada ester value, dan yang kelima ada Polinsky value. Yang pertama ada rancidity. Rancidity ini bertujuan untuk mengidentifikasi kadar asam lemak bebas. Prinsipnya itu proses oksidasi dimulai dari pembentukan peroksida dan hidroperoksida. Selanjutnya adalah terurainya asam lemak disertai dengan konversi hidroperoksida menjadi aldehid keton serta aldehid keton bukan dari peroksida. Reagennya itu ada etanol. Prosedur kerjanya itu minyak ditimbang sebanyak 14,2 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml, lalu dipanaskan etanol sampai mendidih, kemudian 50 ml etanol tersebut dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi minyak, lalu digoncang-goncangkan sembari didinginkan. Kemudian Erlenmeyer dingin ditambahkan 3 tetes indikator PP dan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1. Lalu tepat berubah warna merah muda, dibilas dinding dan kondensor dengan 5 ml etanol. Setelah selesai, kemudian dibandingkan jumlah NaOH yang diperlukan untuk titrasi sampel-sampel lainnya yang diuji. Teori rancidity mengacu pada hidrolisis, lengkap atau tidak atau oksidasi lemak dan minyak ketika terkena udara cahaya, kelembapan, dan aktivitas bakteri. Ini umumnya terjadi pada makanan yang membuat mereka tidak diinginkan untuk dikonsumsi. Dalam istilah lebih umum, rancidity selalu dikaitkan dengan produk makanan yang mengandung minyak dan asam lemak. Asam lemak tidak lain dengan lemak, kolesterol, dan steroid. Ini dapat berubah jenuh, mengandung hubungan tunggal antara atom karbon, atau tidak jenuh dengan beberapa hubungan antara atom karbon. Ini ada persamaan reaksi dari rancidity, ada di layar. Umumnya menyebabkan bau tidak sedap. Hal ini disebabkan pelepasan asam lemak bebas dari gliserida. Selanjutnya ini ada rumus dari rancidity, bisa dilihat di layar. Keterangannya persen FFA adalah kadar asam lemak bebas. Mili NaOH itu volume titran NaOH, molar NaOH itu adalah molaritas larutan NaOH, BM itu adalah berat molekul asam lemak atau asam lemak palmiat 256 gram per mol. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naila. Iya. Yang kedua dari tes kuantitatif lipid yaitu hidroksil value. Nah, tujuannya yang pertama itu menentukan jumlah gugus hidroksil yang ada yang dapat diasetilasi. Nah, yang kedua itu untuk menentukan stoikiometri suatu sistem, dan yang ketiga itu untuk menghitung berat ekivalen dan berat molekul.
Nah, adapun prinsip percobaan dari hidroxyl value ini berdasarkan jumlah miligram KOH yang setara dengan asam asetat yang dibebaskan pada hidrolisis lengkap produk asetat yang diperoleh dari 1 gram bahan. Nah, reagen yang digunakan pada uji hidroxyl value ini reagen pirimidin asetat anhidrida, kemudian etanol 95%, lalu kalium hidroksida etanol, dan larutan fenol phthalein. Next. Adapun prosedur kerja pada hidroxyl value, yang pertama itu sampel ditimbang dengan teliti dalam labu asetilasi 150 mili. Kemudian reagen pirimidin asetat anhidrida ditambahkan dan direbus selama 1 jam di atas penangas air. Ini dipertahankan sehingga 3 cm di atas permukaan cairan dalam labu. Kemudian ditambahkan 5 mili air dari atas kondensor. Jika kekeruhan diamati, tambahkan piridin. Selanjutnya dikocok dan diganti labu selama 10 menit, lalu didinginkan. Kemudian dibilas dinding dan kondensor dengan 5 mili etanol, lalu titrasi dengan KOH etanol 0,5 molar menggunakan indikator fenol phthalein encer. Next. Adapun teori singkat dari hidroxyl value, dalam kimia analitik, nilai hidroksil didefinisikan sebagai jumlah miligram kalium hidroksida yang diperlukan untuk menetralkan asam asetat yang diambil pada asetilasi 1 gram zat kimia yang mengandung gugus hidroksil bebas. Nilai hidroksil adalah ukuran kandungan gugus hidroksil bebas dalam suatu zat kimia. Biasanya dinyatakan dalam satuan massa kalium hidroksida atau KOH yang dalam miligram yang setara dengan kandungan hidroksi 1 gram zat kimia. Metode analisis yang digunakan untuk menentukan nilai hidroksil secara tradisional melibatkan gugus asetilasi, gugus hidroksil bebas, zat dengan anhidrida asetat dalam pelarut piridin. Setelah reaksi selesai, air ditambahkan dan sisa anhidrida asetat yang tidak bereaksi diubah menjadi asam asetat dan diukur dengan titrasi KOH. Kemudian kandungan gugus hidroksil bebas dalam suatu zat juga dapat ditentukan dengan metode selain asetilasi. Penentuan kandungan hidroksil dengan metode lain dapat dinyatakan sebagai presentasi berat. Gugus hidroksil dalam satuan massa gugus fungsi hidroksida dalam gram per 100 gram zat. Konversi antara nilai hidroksil dan pengukuran kandungan hidroksil lainnya diperoleh dengan mengalihkan nilai hidroksil dengan faktor 17/560. Nah, bahan kimia tersebut dapat berupa lemak, minyak, ester alami atau sintetik atau poliol lainnya. Nah, berikut ini ada persamaan reaksi. Nah, untuk menentukan bilangan hidroksil, gugus hidroksilnya adalah diasetilasi dengan jumlah anhidrida asetat yang diketahui menghasilkan pembentukan asam asetat pada reaksi yang pertama. Kemudian anhidrida asetat berlebih terurai dengan air juga membentuk asam asetat pada reaksi kedua. Ini kemudian diukur dengan titrasi dengan larutan kalium hidroksida dalam metanol pada reaksi ketiga. Nah, pada penetapan Blanco tidak ada sampel yang ditambahkan, artinya reaksi 1 tidak berlangsung. Sebaliknya, semua anhidrida asetat dihidrolisis sesuai dengan persamaan reaksi 2 dan kemudian dititrasi sesuai dengan persamaan reaksi yang ketiga. Nah, perbedaan antara Blanco dan nilai sampel sesuai dengan jumlah anhidrida asetat yang direaksikan dan dengan demikian jumlah gugus OH dalam sampel. Next. Nah, berikut ini adalah nilai hidroksil dan jumlah rata-rata berat molekul untuk oligoester yang berbeda. Nah, pada tabel AM itu monomer, AD itu dimer, dan AT itu trimer. Next.
Adapun rumus dari hidroksil bisa dilihat pada PPT dengan keterangan VB itu volume awal, Vs itu volume titran, N itu normalitas larutan KOH, MR yang 56,1 itu MR dari KOH, dan AV itu acid value atau nilai asam. Next. Nah, yang ketiga itu dari kuantitatif lipid, ada acetyl value, dengan tujuan dari uji ini yaitu mengukur asam hidroksi dalam lipid, kemudian untuk mempelajari sifat alami lemak, dan yang terakhir untuk mendeteksi pemalsuan dan ketengikan. Nah, prinsip dari acetyl value ini bilangan yang menyatakan dalam miligram jumlah KOH yang diperlukan untuk menetralkan asam asetat yang dibebaskan dengan hidrolisis 1 gram zat asetat. Nah, reagen yang digunakan yaitu asetat anhidrida, kemudian larutan NaCl, lalu bubuk natrium sulfat anhidrida. Next. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama itu 10 gram sampel ditambahkan 20 mili asetat anhidrida ke dalam labu takar 200 mili, kemudian dipanaskan dan didiamkan selama 2 jam, lalu dituangkan ke dalam 600 mili air, lalu ditambahkan 0,2 gram bubuk batu apung dan direbus selama 30 menit, lalu didinginkan, kemudian dipindahkan ke pemisah dan buang lapisan bawahnya, lalu dicuci produk asetat dengan masing-masing 50 ml larutan NaCl jenuh, dikocok dengan 20 ml air hangat, lalu dituang zat asetat dan ditambahkan 1 gram bubuk natrium sulfat anhidrat, lalu diaduk hingga rata dan saring melalui saringan berlepit kering. Kemudian ditentukan nilai penyabunan zat asetat pada BML dan nilai penyabunan zat pada A mili. Next. Adapun teori singkat dari acetyl value, nilai asetil adalah ukuran keberadaan alkohol bebas dalam sampel. Dalam menentukan nilai asetil, sampel diasetilasi, gugus hidroksil di bawah asetilasi. Produk asetilasi dipisahkan. Nilai penyabunan produk asetat ini kemudian ditentukan. Nilai penyabunan sampel asli juga ditentukan. Kemudian dari kedua nilai tersebut dihitung asam asetilnya. Nah, nilai asetil dinyatakan sebagai jumlah miligram kalium hidroksida yang diperlukan untuk menetralkan asam asetat yang dihasilkan oleh hidrolisis 1 gram zat asetat. Next. Ya, kemudian ada persamaan reaksi dari acetyl value. Nah, di sini asam salisilat mengalami asetilasi dengan bantuan anhidrida asetat untuk menghasilkan asam asetil salisilat yang umumnya dikenal dengan aspirin, dan asam asetat sebagai produk akhir. Dapat dicatat bahwa anhidrida asetat juga digunakan sebagai agen asetilasi dalam sintesis THC asetat ester dan diasetil morfin. Nah, kemudian itu yang bawahnya ada mekanisme dari asetilasi ke salicylic acid. Next. Nah, berikut ini adalah rumus dari menentukan acetyl value, yaitu 1335 dikali dengan A min B per dalam kurung 1335 min A. Nah, keterangannya yang A itu yang tadi di prosedur kerja, itu ada nilai penyabunan zat A mili. Nah, yang dimaksud A mili itu untuk mencari ini. Nah, yang B itu nilai penyabunan zat asetatnya. Next.
Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yogi. Oke, kuantitatif test yang keempat yaitu ada yang namanya Ester value atau nilai bilangan dari ester. Adapun ester itu sendiri merupakan gliserol ya. Jadi tujuan dari ester value ini, ester value test untuk mengukur kadar potasium hidroksid yang dibutuhkan untuk menyabunkan atau mensaponifikasi sebuah ester. Yang kedua, menghitung nilai ester pada suatu sampel. Di mana prinsipnya itu sendiri yaitu ester value merupakan bilangan yang menyatakan dari ukuran potasium hidroksid yang dibutuhkan untuk saponifikasi sebuah ester. Di mana nilai ester yang dihasilkan berdasar dari nilai saponifikasi dan nilai asam. Adapun reagen yang digunakan yaitu potasium hidroksid atau KOH. Next. Berikut merupakan prosedur kerja dari ester value test, di mana yang pertama-tama siapkan 2 gram sampel, kemudian dimasukkan ke dalam 250 ml labu ukur. Lalu 30 ml alkohol dimasukkan ke dalam labu ukur tersebut dan diaduk. Kemudian 1 ml phenolphthalein ditambahkan ke dalam labu. Lalu tambahkan 0,5 neutral potasium hidroksid untuk dititrasi hingga keadaan bersifat netral. Diulangi langkah yang sama dengan 25 ml 0,5 neutral potasium hidroksid. Next. Adapun teori singkat dari ester value test yaitu nilai ester adalah sebuah angka yang dibutuhkan potasium hidroksid atau KOH untuk mengsaponifikasi ester sebanyak 1 gram atau untuk menetralisir sebuah asam lemak yang dihasilkan dari hidrolisis 1 gram sampel. Untuk persamaan reaksinya bisa dilihat di layar, di mana dari sebuah asam lemak akan menghasilkan menjadi gliserol dengan membutuhkan reagen basa, bisa potasium hidroksid juga NaOH. Intinya harus basa besar. Boleh di next. Adapun rumus dari ester value test yaitu sebagai berikut, atau mol Wt dikali Vb min Vt dikali N per W. Di mana mol Wt itu merupakan berat mol dari potasium hidroksid atau reagennya. Dan Vb itu merupakan volume dari 0,5 neutral hidroklorik acid atau sampel di tabung terbuka. Kemudian Vt merupakan volume dari 0,5 neutral hidroklorik acid yang dibutuhkan untuk tabung yang sesungguhnya. Kemudian N itu nilai normality dari hidroklorik acid, dan W itu merupakan berat dari berat yang dihasilkan dari sebuah tes ester value. Boleh next. Kemudian kita masuk ke kuantitatif test yang kelima, yaitu Polensky value. Di mana tujuan dari Polensky value test ini untuk mengidentifikasi kadar dari kevolatilan suatu asam lemak. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui jumlah larutan hidroksid yang dibutuhkan untuk menetralisasi asam lemak. Adapun prinsipnya, bilangan yang menjadi indikator dalam menentukan seberapa volatil suatu asam lemak yang dapat diekstraksi dari lemak melalui saponifikasi. Dan Polensky ini bisa berkorelasi juga dengan ester value test yang tadi. Adapun reagen yang digunakan bisa berupa natrium hidroksida, barium hidroksida, dan juga kalium hidroksida. Boleh next. Kemudian ada teori singkat dari Polensky value ini merupakan suatu bilangan yang menjadi indikator dalam menentukan seberapa volatilnya asam lemak yang dapat diekstraksi dari lemak melalui proses saponifikasi. Yaitu sama dengan jumlah 0,1 ml larutan alkali normal yang diperlukan untuk netralisasi asam lemak volatil yang tidak larut dalam air, yang disuling dan disaring dari 5 gram lemak tersaponifikasi. Next. Dan itu tadi merupakan presentasi dari kelompok 4 terhadap kualitatif dan kuantitatif tes untuk lipid, dan berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk presentasi pada malam hari ini. Next. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.